Karate, yes, I can go. Karate, yes, I can go. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi sebelum kita ke videonya, don't forget to like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi kita langsung saja ke videonya. Oke, jadi pertama kalian download dulu aplikasi Alex Motion yang pro-nya di deskripsi box aku yang versi 370. Nah, kemudian kalau udah kalian download, kalian tinggal buka aja aplikasinya, terus klik tanda icon plus itu yang ada di bawah. Pilih ukuran 9:16, kemudian pilih buat project ini. Nah, setelah itu klik tanda icon plus lagi yang ada di bawah situ, terus klik gambar dan video. Nah, kemudian kita tambahkan dulu untuk video mentannya. Nah, untuk video mentannya udah aku taruh di deskripsi box. Nah, setelah itu kalian kasih kawalin kayak gini, klik tanda icon plus lagi, pilih gambar dan video, terus kita pilih musik yang berupa videonya. Nah, yang ini, kemudian klik tanda titik 3, terus klik ekstrak audio. Nah, setelah kalau udah terekstrak, kalian tinggal klik yang videonya itu, kemudian kita tinggal hapus karena udah diekstrak menjadi audio. Nah, setelah itu kalian tinggal pergi aja ke detik 07.209. Nah, kalian tinggal geserin aja kayak gini sampai di detik itu 07.209. Kalau udah kalian klik aja angkanya itu, dan kalau udah klik angkanya nanti yang garis warna putih tadi itu bakal jadi warna merah. Nah, seperti kayak gini. Buat kalian yang nanya, "Kak, kalau aku klik angkanya kok nggak berubah jadi warna merah?" Nah, kalian tinggal klik yang di samping tanda kayak gini. Nah, di sini tuh ada kayak tanda plus gitu. Kalian klik aja itu, nanti bakal jadi warna merah. Nah, aku bundarin di samping itu ya guys untuk tandanya. Nah, kemudian untuk bit yang berikutnya adalah 08.206. Nah, kalian tinggal geserin aja kayak gini sampai di angkanya itu. Terus kalian klik aja angkanya atau tanda plus itu yang aku bilang tadi. Nah, kita tandai dulu untuk bitnya dan bakal aku kasih tahu bitnya di background samping ini. Oke, sampai di sini. Setelah kalau udah, kalian tinggal pergi ke tanda bit yang pertama, yaitu di 07.209. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita pilih foto yang kalian mau edit. Nah, setelah itu untuk fotonya kalian tinggal panjangkan aja, tinggal diklik bagian sininya. Nah, ditekan lama kayak gini. Nah, kalian tinggal panjangin aja fotonya sampai di durasi 15.222. Oke, sampai tanda bit yang terakhir ini di durasi 15.222. Setelah itu kalian tinggal pergi ke bit yang tanda kedua, 1, 2. Nah, yaitu di durasi 08.206. Kemudian klik tampilan fotonya, terus klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Nah, kita klik aja tuh. Nah, kayak di bagian gitu fotonya. Nah, lanjut lagi ke bit yang berikutnya, tinggal klik tampilan fotonya, terus klik yang di tengah. Nah, kalian tinggal bagiin aja dulu sampai ke bit yang terakhir. Oke, jadi ini sudah aku bagi-bagiin untuk fotonya. Kemudian kalian tinggal pergi ke potongan pertama. Nah, yang ini kalian klik aja seperti kayak gini. Terus pergi ke move dan transform. Pilih menu kedua. Setelah itu untuk kasih keyframe-nya itu lebih gampang. Kalian klik aja yang tanda icon panah. Kalau yang ini untuk ke awal, sedangkan yang ini untuk ke akhir. Nah, jadi yang namanya keyframe yang ini ya guys tuh. Nah, kita kasih aja keyframe yang di awal dan keyframe yang di akhir. Untuk keyframe yang di akhir ini, ininya tuh kalian tinggal turunin sampai di min 65 derajat. Nah, setelah itu kurvanya nggak usah diapa-apain, kalian langsung klik untuk foto yang kedua. Nah, terus kalian pergi ke efek, klik tambahkan efek.
Terus kalian tinggal klik yang search itu yang ada di atas kayak gambar pencarian gitu. Nah kemudian kalian tinggal tulis remas atau squeeze. Nah kalian pilih tuh untuk efeknya. Terus pilih pengaturan standar. Setelah itu untuk kekuatannya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya kita kasih kekuatannya menjadi 1,00. Nah selanjutnya lagi untuk foto ketiga kalian klik. Terus pergi ke efek. Klik tambahkan efek. Terus klik yang search itu yang ada di atas dan kalian tinggal ketik aja ubin geser atau tile shift. Kemudian klik pengaturan standar. Nah untuk kekuatannya lagi kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya ini kita kasih kekuatannya menjadi 0,200. Nah setelah itu lanjut lagi ke foto yang berikutnya. Pergi ke move dan transform. Nah kemudian kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya kalian tinggal geserin di bagian sininya. Ingat ya geserinnya itu di bagian sini. Bacanya ada geser ke sini untuk memindahkan layer. Nah kalian tinggal geserin aja ke kiri atau ke kanan terserah. Nah misalnya aku ke kanan deh. Nah misalnya kayak gini. Nah setelah itu kalian lanjut lagi ke foto yang berikutnya. Pergi ke efek, klik tambahkan efek, kemudian klik yang search itu yang ada di atas dan kalian tinggal ketik garis-garis atau stripes. Nah kemudian klik pengaturan standar. Untuk jumlahnya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk awalnya kita kasih jumlahnya menjadi 5,2. Setelah itu kalian pergi ke foto yang berikutnya lagi. Pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu klik yang search itu yang ada di atas dan kalian tinggal pilih lengkungan gelombang atau wave warp. Setelah itu klik pengaturan standar. Untuk tahapnya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk awalnya kita kasih tahapnya menjadi 0,40. Terus kita lanjut lagi, tinggal klik tampilan fotonya, pergi ke move dan transform, pilih menu kedua yang itu yang putar gitu. Terus kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe awal kalian tinggal kasih putarnya menjadi 300 derajat. Oke, setelah itu untuk foto yang terakhir kalian klik, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek, klik yang gambar search itu yang ada di atas, terus kalian tinggal tulis paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Terus untuk keyframe akhirnya kalian kasih aja exposure-nya menjadi 1,50. Oke, setelah kalau udah kalian tinggal keluar dulu dari aplikasinya, kemudian pergi ke Google Chrome. Terserah sih mau Google Chrome atau Google Browser. Terus kalian tinggal tulis remove.bg, kemudian klik unggah gambar, klik perpustakaan foto, kemudian kita pilih foto yang kalian mau edit, terus klik pilih. Nah, terus di sini kita tunggu aja sampai latar belakangnya itu kehapus. Oke, jadi setelah kalau udah kehapus, kalian tinggal tekan namain aja untuk fotonya itu seperti kayak gini. Kemudian klik simpan gambar. Nah, setelah kalau udah tersimpan di galeri, kalian pergi aja lagi ke aplikasi Motion-nya. Nah, setelah itu kalian pergi ke detik 15.222. Nah, bit yang terakhir itu. Kemudian klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video. Terus kita tinggal pilih foto yang udah nggak ada backgroundnya itu. Nah, yang ini. Nah terus untuk fotonya kalian kasih aja sampai di durasi 18.212. Nah karena ini kekurangan kan, jadi kalian tinggal tekan untuk tampilan fotonya, terus tinggal ditekan lamain aja di ujungnya ini sampai di angka 18.212. Nah tinggal dilihat di end itu guys, tuh kan ada end out. Nah kalian tinggal lihat di end itu sampai di 18.212. Nah setelah kalau udah sampai di angkanya itu, kalian klik aja untuk tampilan fotonya ini yang udah nggak ada backgroundnya. Terus kita tinggal sesuaikan dulu kayak gini. Kalau udah kalian turunin kayak gini sampai nggak kentara fotonya. Terus pergi ke move dan transform. Nah pilih menu pertama, terus kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya ini kalian tinggal geserin di bagian sininya. Ingat ya, geserinnya tuh di bagian sininya. Nah kita geserin ke atas kayak gini.
Nah, kita geserin ke atas. Oke, geserin aja. Nah, oke, sampai di bawah sininya. Setelah kalau udah, pergi ke tengah, terus klik sirkularnya tuh atau kurvanya, terus pilih yang kurva ketiga, terus tinggal dinaikin kayak gini. Kemudian klik tanda icon kembali dan kalian pergi ke akhir dari fotonya itu, yaitu di detik 18.212. Kemudian klik tanda icon plus, pilih gambar dan video, terus kita pilih foto yang ada backgroundnya. Nah, yang ini. Nah, kan sama kan tuh. Nah, setelah itu untuk fotonya kalian tinggal klik, terus kalian tinggal panjangin aja sampai ke detik 27.209 sampai di akhir dari musiknya itu. Nah, setelah kalau udah kalian panjangin, kalian tinggal pergi ke detik 19.209. Oke, di bagian sininya. Nah, setelah kalau udah kalian tinggal klik angkanya itu, atau yang kayak tanda icon plus tadi yang aku bilang di awal, sampai yang garis warna putih itu bakal jadi warna merah. Untuk sekarang ini aku mau tandai dulu untuk bit-bitnya. Dan untuk durasinya nanti bakal aku kasih tahu di background samping ini. Nah, untuk caranya juga seperti kayak tadi, tinggal klik angkanya atau tanda icon plus di bagian sininya, oke? Oke, setelah kalau udah kalian tandai untuk bit-bitnya itu, kalian tinggal pergi ke bit yang pertama, yaitu di 19.209. Setelah itu klik tampilan fotonya seperti kayak gini, terus klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Nah, setelah kalau udah kalian bagiin untuk fotonya, kalian tinggal klik untuk potongan yang udah dibagiin itu. Nah, yang ini yang pendek ini. Nah, setelah itu pergi ke efek, klik tambahkan efek, kemudian pergi ke distorsi atau wrap. Terus kalian turunin, pilih ubin atau stylus, klik pengaturan standar. Nah, untuk potongnya ini kalian kasih aja menjadi 1120. Terus klik mirror dan kita langsung aja aktifkan mirrornya. Kemudian klik yang tanda icon kembali, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Terus pilih move atau transform, pilih ombang-ambing atau oscillate. Setelah itu klik pengaturan standar. Untuk sudutnya kita skip aja, lanjut ke frekuensi. Untuk frekuensinya kalian kasih menjadi 2,07 Hz. Terus klik magnitude. Untuk magnitude-nya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe awal kalian kasih magnitude-nya menjadi 200. Oke, setelah kalau udah kalian pergi untuk keyframe akhirnya. Untuk keyframe akhir kita kasih ke nolkan. Kemudian kalian kasih ke tengahin, klik sirkular atau kurvanya, klik kurva ketiga, terus tinggal dinaikin kayak gini. Nah, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tambahkan efek. Setelah itu pilih blur, terus pilih buram gerak atau motion blur, klik pengaturan standar. Nah, nggak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon panah, terus klik efek, pergi ke tambahkan efek, terus pilih warna dan cahaya. Kemudian pilih paparan gamma atau exposure gamma, klik pengaturan standar. Untuk exposure-nya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Dan untuk keyframe awalnya ini kita kasih menjadi 1,00. Nah, setelah itu kalian kasih ke tengahin, klik kurvanya, terus pilih kurva ketiga. Nah, tinggal diginin aja tuh. Nah, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, terus kalian tinggal pergi ke detiknya 18.212 ini, terus klik yang tanda icon plus, pilih gambar dan video, kemudian kita pilih foto yang gak ada backgroundnya. Nah, yang ini yang udah dihapus di remove BG tadi. Kemudian di sini aku klik yang di bagian sininya untuk kasih di bagian atasnya ini biar kayak sama rata gitu. Nah, setelah itu kita potong sampai di 19.209, klik tampilan fotonya, klik yang di ujung ini. Nah, terus untuk fotonya kalian klik seperti kayak gini, terus kalian tinggal klik untuk di bagian sininya. Yang awal ini kalian tinggal tekan lamain sampai di durasi 18.221. Lihat yang mulai itu tuh, mulai 18.221. Oke, sampai di sini. Kemudian klik untuk tampilan fotonya, terus kita tinggal sesuaikan dengan foto yang di belakangnya itu. Oke, sampai di sini. Kemudian klik tanda kayak gini, klik gandakan satu layer.
Nah, kita gandakan 2 kali, klik lagi, terus klik yang ini lagi, terus klik gandakan 1 layer. Nah, jadinya ada 3 kan. Setelah itu untuk foto yang paling bawahnya ini, untuk foto yang pertama kalian klik, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek, pilih warna dan cahaya. Kemudian turunin kayak gini, pilih spectral map atau peta spektral, terus klik pengaturan standar. Untuk tahapnya kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Terus untuk keyframe awalnya kita kasih tahapnya menjadi 1,00. Kemudian kalian kasih ke tengahin kayak gini, klik kurvanya, kemudian pilih kurva ketiga. Diginin aja, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi, pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik salin efek. Nah, kita tinggal salinkan aja ke yang di tengah itu atau yang kedua, kalian klik, terus pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, setelah itu kalian klik untuk yang di bawahnya itu, terus pilih move dan transform, pilih menu yang pertama, terus kalian kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya kalian geserin di bagian sininya ya guys. Nah, kita geserinnya itu ke kanan. Oke, sampai di sini. Nah, setelah itu kalian kasih ke tengahin, pilih kurvanya, terus pilih kurva ketiga. Terus kita klik yang tanda icon kembali, klik lagi, pilih untuk foto yang kedua atau yang di tengah. Kemudian pergi ke move dan transform. Pilih menu pertama juga, terus kita kasih keyframe awal dan keyframe akhir. Untuk keyframe akhirnya kita geserin ke kiri. Nah, kayak gini. Nah, setelah kalau udah kalian kasih ke tengahin, klik sirkular atau kurvanya itu, kemudian pilih ketiga, kemudian klik tanda icon kembali, klik lagi. Nah, setelah kalau udah kalian tinggal taruh di bagian akhirnya itu. Nah, di bagian di sininya 19.208, kemudian kita screenshotin aja. Terus kalian tinggal potong untuk hasil yang udah kalian screenshotin itu. Nah, setelah itu kalian klik yang selesai, kemudian klik simpan foto. Terus untuk foto yang panjang ini kalian klik, terus pergi ke color dan fill yang ini, terus pilih media. Kemudian kita pilih aja foto yang udah kalian screenshotin tadi dan klik tambah itu yang ada di atas sini. Nah, jadi terganti gitu untuk fotonya karena aku tadi salah malah kasih yang foto nggak ada ininya guys. Nah, setelah kalau udah kalian klik untuk tampilan fotonya, terus pergi ke move dan transform, pilih menu yang pertama, terus kita kasih keyframe awal, lanjut klik yang ini untuk ke bit yang berikutnya. Biasanya di sini aku nggak klik yang keyframe-nya itu, langsung aku geserin di bagian sininya, nanti otomatis muncul gitu untuk keyframe-nya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada muncul, kalian harus klik keyframe-nya dulu kayak gini. Nah, kemudian kita geserin ke kanan. Setelah itu klik tanda icon panah lagi, terus kasih keyframe, kemudian kita geserin ke kiri. Nah, pokoknya tinggal diginin-ginin aja sampai ke bit yang terakhir. Oke, setelah kalau udah kalian tinggal pergi ke keyframe yang pertama ini. Oke, yang ini untuk keyframe pertama dan keyframe kedua kalian kasih ke tengahin, klik kurvanya itu, kemudian pilih kurva ketiga atau yang out, terus tinggal ditarikin ke atas. Kemudian klik tanda panah kecil itu yang ada di bawah sini. Nah, kita klik ini, kemudian klik kurvanya, terus tinggal dinaikin dan klik lagi yang tanda icon panah itu. Nah, tinggal diginin aja sampai terakhir. Oke, setelah kalau udah kalian kasih kurvanya, kalian klik aja untuk tampilan fotonya seperti kayak gini. Pergi ke efek, klik tambahkan efek, terus pilih search itu yang ada di atas. Dan kalian tinggal tulis balik layar, pilih pengaturan standar. Nah, untuk efeknya ini kita kasih keyframe awal dan lanjut lagi untuk klik tanda icon panah itu. Dan kalian langsung aja kasih keyframe-nya. Kalau aku biasa langsung geserin di sudutnya itu, nanti otomatis ada keyframe-nya itu. Nah, untuk keyframe kedua ini kalian kasih sudutnya menjadi 16,0 derajat. Setelah itu lanjut lagi ke bit yang berikutnya. Untuk bit yang ini kalian kasih aja menjadi min 16,0 derajat. Jadi tinggal diselang-selingin antara positif 16 derajat sama min 16 derajat.
Oke, setelah kalau udah kalian seling-selingin antara min 16,0 derajat dengan positif 16,0 derajat, kalian tinggal pergi aja ke antara bit yang pertama dengan bit yang kedua ini. Kalian kasih ketengahin, terus pilih kurvanya, pilih kurva ketiga. Nah, setelah itu klik tanda icon panah gitu, yang kecil itu, kemudian klik lagi yang ketiga itu. Nah, lanjut lagi, pokoknya tinggal diginin aja sampai ke akhir. Oke, setelah kalau udah kalian klik tanda icon kembali, terus pergi ke bit yang 19.227 itu, terus kalian klik untuk tampilan fotonya, klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Nah, lanjut lagi ke bit yang berikutnya di 20.224, kalian klik untuk tampilan fotonya, terus klik yang di tengah itu kayak gambar pembagi. Nah, pokoknya tinggal dibagiin dulu ke semua fotonya. Oke, setelah kalau udah dibagiin kayak gini, kalian tinggal pergi ke foto yang pertama ini, yang ada bersusun tiganya kan. Nah, kita pilih yang di bawahnya itu. Nah, kalian klik terus pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik salin efek. Setelah itu kalian tinggal klik untuk fotonya ini, kemudian pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, selanjutnya lagi kalian tinggal klik untuk foto yang berikutnya, pergi ke efek, klik tanda titik 3, kemudian klik tempel efek. Nah, tinggal diginin aja sampai ke akhir potongan fotonya. Oke, jadi setelah kalau udah kalian tempelin efeknya ke semua fotonya ini, kalian tinggal pergi ke detik 19.227. Oke, di sini kemudian klik tanda icon plus, pilih bentuk, terus pilih bentuk yang ini. Nah, kita klik yang itu, terus kalian tinggal tarikin aja di titiknya itu kayak gini. Nah, ke ujung dan ke ujung sini. Nah, kemudian ininya kalian perbesarin dikit. Oke, sampai di sini. Nah, setelah kalau udah kalian pergi ke efek, klik tambahkan efek, klik search itu yang ada di atas. Kemudian kalian tinggal tulis salin latar belakang atau copy background, kemudian klik pengaturan standar, terus nggak usah diapa-apain, langsung pergi ke efek kembali, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian klik untuk gambar searchnya itu, dan kalian tinggal tulis temukan tepi atau find edges, terus klik pengaturan standar. Untuk smoothingnya kita kasih menjadi 3,28. Oke, sampai di sini. Nah, setelah itu klik untuk thresholdnya. Untuk thresholdnya ini kalian kasih menjadi 1,00. Setelah kalau udah kalian klik yang tanda icon kembali, terus pergi ke efek, klik tambahkan efek, kemudian klik search itu yang ada di atas, dan kalian tinggal tulis putar atau invert. Nah, setelah itu klik pengaturan standar. Nah, untuk efeknya nggak usah diapa-apain, langsung klik tanda icon kembali itu. Nah, setelah itu kalian klik untuk tampilan garis lebar satunya itu, dan kita tinggal geserin ke atas sini. Kemudian pergi ke move dan transform, pilih menu pertama, dan kita kasih keyframe awal, terus klik tanda panah ini untuk melangkah ke bit yang berikutnya. Kemudian klik keyframe-nya lagi dan geser di bagian sininya. Kalian geser aja turun kayak gini, geser ke samping sini kayak gini tuh. Nah, kita geserin kayak gini, terserah mau sampai di mana sih. Oke, misalnya aku kasih sampai di sini, kemudian klik tanda icon panah lagi tuh ke bit yang berikutnya. Kemudian klik tanda keyframe dan kita naikin kayak gini kembali tuh. Oke, setelah kalau udah kalian tinggal klik untuk ininya, untuk garis lebar satunya itu, terus kalian klik untuk yang ininya tuh. Nah, kalian tinggal tekan lamain kayak gini, kemudian tinggal dipanjangin sampai ke detik 23.200. Oke, sampai di sini. Kemudian pergi ke move dan transform kembali. Terus kita lanjut aja ya guys ke bit yang 22.201. Kemudian klik keyframe-nya, terus aku turunin lagi kayak gini. Oke, sampai di sini. Kemudian klik lagi. Nah, untuk keyframe akhir kalian tinggal naikin kayak gini lagi tuh. Nah, sampai di tengah. Kalau udah kalian klik untuk garis lebar satunya itu, kemudian klik yang ini kayak tanda ginian, kemudian klik gandakan satu layer, dan kalian tinggal tekan lamain yang udah digandakan ini. Kalian tinggal kasih aja sampai di detik 25.209. Oke, sampai di sini.
25.209. Terus untuk garis-garisnya kalian kasih sampein di 26.219. Nah, sampai di sini kalian klik, terus klik yang ininya, yang paling ujung itu. Terus pergi ke move dan transform, kemudian kita hapus aja keyframe awal dan keyframe, pokoknya yang ada keyframe-nya kalian hapus aja. Terus kita kasih ke bawain kayak gini. Nah, setelah itu kita kasih keyframe awal, kemudian klik yang ini untuk lanjut ke bit yang berikutnya. Kemudian klik yang tanda icon plus dan kalian tinggal geserin ke atas kayak gini. Oke, sampai di sini, kemudian klik tanda icon panah dan lanjut lagi ke bit yang berikutnya. Kalian klik keyframe-nya, kemudian tinggal digeserin turun kayak gini. Jadi setelah kalau udah, kalian klik untuk tanda icon panah itu, kemudian klik export dan kita tunggu sampai 100%. Kemudian klik simpan.